Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Febrianto. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dari mata kuliah kecerdasan buatan dan komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan semua materi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dimulai dari sejarah. Di sini ada awal abad 20, yaitu yang bernama Torres y Cuevas, asal Spanyol, membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Kemudian pada tahun 1950, Alan Turing menulis artikel pertama tentang kecerdasan buatan. Lalu ditambah dengan kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Allen Newell dan Hubert Simon. Namun bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri tahun 1954, di mana 10 orang peneliti muda memikirkan mempergunakan komputer untuk memberikan bagaimana cara berpikir manusia. Apa sih itu cerdas? Menurut Winston dan Andreas tahun 1994, cerdas itu kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Bisa juga kemampuan untuk memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Bisa juga kemampuan untuk menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Definisi cerdas menurut para ahli. Menurut Simon 1987, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia dengan cerdas. Lalu bagaimana menurut ensiklopedia? Menurut ensiklopedia, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Kemudian menurut Rich tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Definisi cerdas menurut para ahli. Menurut Superman tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa mendirikan beberapa fungsi otak. Lalu menurut Setiawan 1993, IM merupakan cabang dari ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Turing dan kanak-kanak 96, kecerdasan buatan adalah suatu perilaku dari sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut cerdas. Dari para ahli, sekarang dari berbagai sudut pandang. Menurut penelitian yang tadi, studi kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Tetapi menurut bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Lalu bagaimana dengan pemrogram? Pemrogram kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian searching. Ini komponen AE, penerapan konsep AE di komputer. Ada dimulai dari input itu berisi masalah, pertanyaan, dan lain-lain juga. Terus masuk ke basis pengetahuan, lalu motor inferensi. Di basis pengetahuan dan motor informasi kita pengolahan lalu keluarlah hasil, output, jawaban, solusi, dan lain-lain atau hasil.
Apa sih perbedaannya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami? Kalau kecerdasan buatan lebih permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten dan menyeluruh, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem, dapat mengeksekusi tugas lebih cepat, dapat menjalankan tugas lebih baik dari kebanyakan orang. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Bekerja dengan input simbolik sangat terbatas, tentunya sangat terbatas kalau buatan. Kebalikannya dengan kecerdasan alami. Lalu bagaimana dengan kecerdasan alami? Kecerdasan alami cepat mengalami perubahan kreatif atau kreatif itu tidak mudah diduplikasi. Tentu saja tidak mudah diduplikasi karena otak manusia itu tidak akan bisa diduplikasi. Lebih mahal, tentunya lebih mahal, senantiasa berubah-ubah, sangat sulit untuk direproduksi lebih lama dalam mengeksekusi tugas, memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas kreatif yang tadi pertama bilang kreatif, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Lalu apa perbedaannya komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional? Konvensional itu komputer hanya diperuntukkan sebagai alat hitung. Komputer alat hitung dimensi dari segi dimensi pemrosesan, sifat input, pencarian, keterangan dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan relatif. Di sini ada tabelan. Lalu apa saja sih aplikasi-aplikasi AI yang seperti kita ketahui? Sistem pakar itu menggunakan AI. Biasanya komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar gitu. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode keahlian yang dimiliki oleh pakar itu sendiri. Pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ini diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Computer vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau objek-objek tanpa melalui komputer. Masalah yang tadi pada digambar itu dan metode pemecah masalah ini, sistem yang menggunakan AI akan memberikan output berupa solusi ini solusi dari motor definisi, kemudian menghasilkan solusi, jawaban dan lain-lain. Pada gambar di samping input yang diberikan berupa masalah, ya, berupa masalah input pertanyaan atau sebagainya. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi dari masalah sebagai hasil dari inferensi. Tahapan penyelesaian masalah AI dari mendefinisikan masalah, menganalisis, merepresentasikan, kemudian penyelesaian masalah. Mendeskripsikan masalah dengan baik. To stage page, initial stage, goal stage. Yang tadi kumpulan aturan, kumpulan aturan. Representasi ruang keadaan, graf terdiri dari not-notnya yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang dicapai menggunakan operator not dalam graf. Keadaan dihubungkan dengan menggunakan iris atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Pohon pelacakan atau pencarian atau searching.
Dalam gambar di samping menunjukkan bahwa struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Not yang terletak pada level 0 disebut akar. Not akar menunjukkan keadaan awal dan memiliki beberapa percakapan yang terdiri dari beberapa not yang disebut anak. Dari akar ke anak, kemudian anak memiliki daun itu menunjukkan dari akhir goal atau dead end. Dari gambar di samping kita ketahui bahwa pohon N atau OR, N dan OR. Dari N dulu, ini dari OR dulu yang atas, paling atas. Masalah N dicari solusi dengan beberapa kemudian, yaitu A OR B, OR C, OR D. Lalu bagaimana dengan N? Kalau N, OR-nya diganti dengan N. Seperti itu. Blunt search. Rencana model pertama, blunt first search. Semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N+1. Semua N yang terlihat pada gambar yang di samping, dari S ke A, terus mengunjungi ke B lagi. Semua kunjungan dulu di ini, lalu dari B ke C, terus ke D, muter ke E, F, H, G. Semua kunjungi. Apa sih keuntungan dan kelemahannya? Seperti yang kita ketahui, dari keuntungannya tidak akan menempuh jalan buntu, sudah pasti, karena semua dikunjungi. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahannya apa? Kelemahannya sudah pasti membutuhkan memori yang cukup banyak, karena semua pohon dikunjungi, menjadikan memori lebih banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Lalu deep first search. Proses pencarian dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses diulang terus hingga ditemukan solusi. Berbeda dengan yang seperti bird first search, dia dimulai dari kiri seperti yang gambar di ini. Tidak semua node mereka akan tempuh. Dari DFS ini keuntungan dan kelemahannya. Dari keuntungannya membutuhkan memori relatif kecil karena tidak semua node dikunjungi, akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Tetapi kelemahannya memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan. Berbeda dengan BFS, karena BFS itu semua dikunjungi pasti akan menemukan tujuannya. Tetapi kalau DFS ini karena tidak semua dikunjungi, kemungkinannya susah untuk menemukan tujuan yang diharapkannya. Hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian, ya untuk pasti. Pencarian heuristic search. Pencarian buta tidak selalu dapat ditemukan dengan baik. Kali ini sebagaimana waktu prosesnya cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Kelemahan ini dapat diatasi jika ada informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Hill climbing pada contohnya pada gambar di samping ini menempuh jarak 4 kotak dari A, B, C, D.
ABCD panjang lintasannya 19, ABDC panjang lintasnya 18, ACDB panjang lintasnya 12, ACDB panjang lintasnya 13, dan seterusnya. Metode simple hill climbing, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintas yang mungkin. Operator yang digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang sebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Bila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan yang menukar posisi urutan dua kota, maka didapat sebanyak n, seperti rumus yang di pada gambar ini. N apa ini namanya? Dan ini hasil pohon yang seperti contoh tadi, ABCD 16, ke kiri kita melihat BACD, terus BACD, terus BCAD, kemudian masuk ke BDAC, masuk ke DBCA. Dari keadaan awal ABCD sama dengan 19, dan kami mengunjungi BACD 17, BACD kurang dari 19, maka menjadi pilihan selanjutnya dengan operator tukar 1, 2. Level kedua mengunjungi ABCD dan operator tukar 1, 2 sudah dipakai BACD, maka pilih node lain yaitu BCAD 15. BCAD sama dengan 15 kurang dari BACD yang sama dengan 17. Kemudian mengunjungi CBAD 20 karena terlalu besar CBAD dari BCAD, maka pilih node lain yaitu BCDA. BCDA masih terlalu besar, DCBA, DCAB masih terlalu besar juga, BDAC. Nah, BDAC maka dipilih BDAC karena lebih kecil dari BCAD. Kemudian mengunjungi DBAC. DBAC lebih besar dari BDAC, maka pilih node lain. Pilihlah BADC, masih terlalu besar. BDAC masih terlalu BDAC sama dengan 13, maka dipilihlah BDC. BDAC, maaf ya salah tulis, BDAC, BDC. Ini yang salah tulis ini 13, maaf. Kemudian di level kelima mengunjungi DBCA 12. Sudah pasti DBCA itu lebih kecil dari BDCA. BDCA karena operator tukar 1, 2 sudah dipakai DBCA, maka pilih node lain yaitu DC. Jangan seterusnya karena sudah semuanya dipakai, maka node BDCA adalah lintasan terpendek dan merupakan solusi. Kemudian best first search dengan mengambil kelemahan dengan metode DFS dan BFS, hill climbing tidak berpeluang untuk mau kembali ke node pada level lebih rendah meskipun node tersebut memiliki node heuristik lebih baik. Pada metode ini pencarian diperbolehkan mengunjungi node di level lebih rendah jika ternyata node di level lebih tinggi memiliki nilai heuristik lebih buruk. Untuk mengimplementasikan metode ini dibutuhkan dua antrian yang berisi node open dan close. Open, dari open berisi node yang sudah dibangkitkan, sudah memiliki fungsi heuristik namun belum diuji, umumnya berupa antrian prioritas yang berisi elemen-elemen dengan nilai heuristik tertinggi. Terus
Kalau close, berisi not-not yang sudah diuji. Kembali lagi dengan open. Selanjutnya kita di sini logika. Logika merupakan suatu pengajian ilmiah tentang rangkaian penalaran, sistem kaidah, dan prosedur yang membantu proses penalaran. Proses penalaran proses membentuk kesimpulan atau merilis suatu informasi berdasarkan fakta yang telah ada. Penalaran dedukatif bergerak penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Ini dimulai dari suatu silogisme atau pernyataan premis dan inferensi. Ada berapa penalaran dedukatif? Ada 3, premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contohnya premis mayor, jika hujan turun saya tidak akan lari pagi. Tetapi di premis minor, pagi ini hujan turun. Sedangkan di konklusi, oleh karena itu, pagi ini saya tidak akan lari pagi. Penalaran induktif dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum, menggunakan sejumlah fakta atau premis untuk menarik kesimpulan umum. Contohnya, diode yang salah menyebabkan peralatan elektronik rusak. Premis 2, transistor rusak menyebabkan peralatan elektronik rusak. Premis 3, AC rusak menyebabkan peralatan elektronik tidak berfungsi, dan seterusnya. Tetapi dengan contoh konklusi, contohnya peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusaknya peralatan elektronik. Konklusi tidak selalu mutlak, dapat berubah jika ditemukan fakta-fakta baru. Logika proporsional. Macam logika komputasional. Untuk logika komputasional ada 2, yaitu logika proporsional atau kalkulus dan logika predikat. Pernyataan true dan false. Suatu proposisi merupakan suatu statement atau pernyataan yang menyatakan true and false. Peraturan logikanya and or not mengimplikasi equivalence. Gabungan proposisi untuk menggambarkan berbagai sisi premis dan konklusi menggunakan simbol seperti huruf abjad. Inferensi itu kesimpulan dari proposisi dapat dilakukan dengan menggunakan resolusi. Logika proporsional. Resolusi merupakan suatu aturan untuk melakukan eksponensi yang dapat berjalan pada efisien dalam suatu bentuk khusus, yaitu konjungsi normal form. CNF, setiap kalimat merupakan disjungsi literal. Logika predikat atau kalkulus predikat, suatu yang seluruhnya menggunakan konsep dan kaidah proporsional yang sama. Kalkulus predikat mungkin bisa membicarakan statement ke dalam bagian komponen yang disebut objek. Argumen adalah individu atau objek yang membuat keterangan, sedangkan predikat adalah keterangan dari argumen atau objek. Dalam suatu kalimat, predikat bisa berupa kata kerja atau bagian dari kata kerja. Untuk kalimat predikat itu individu objek 1, individu objek 2, forum. Logika digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Dengan menggunakan sistem ini, knowledge base dapat dibentuk. Pengetahuan diekspresikan dengan kalkulus predikat yang bisa dimanipulasi agar bisa menghasilkan inferensi. Fungsinya predikat plus
membolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi-fungsi. Fungsi dapat digunakan bersamaan dengan predikat. Kemudian pengukuran kuantitas. Penggunaan kuantitas adalah simbol untuk menyatakan suatu variabel dalam suatu ekspresi logika. Dua pengukuran kuantitas universal dan ukuran kuantitas eksistensial. Representasi logika menggunakan logika formal. Representasi prosedural, kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah digunakan dalam program if then. Representasi network menggunakan pengetahuan sebagai black atau tree atau pohon. Representasi terstruktur memperluas konsep representasi network dengan membuat metodenya menjadi struktur data yang kompleks, contoh script, frame, dan objek. Rules aturan-aturan merupakan pengetahuan prosedural. Hubungan informasi yang diberikan dengan tindakan action. Struktural secara logis mengumpulkan satu atau lebih insiden atau premis yang berada pada bagian if dengan satu atau lebih konsekuensi atau konklusi atau kesimpulan pada bagian then. Di hari hujan, saya tidak bawa payung, then saya kehujanan. Swirl dapat memiliki multiple domain yang bergabung menggunakan operasi logika NO. Jenis-jenis rules. Relationship atau hubungan. If baterai sudah shock, then mobil tidak bisa di-starter. Rekomendasi if mobil tidak bisa di-starter and sistem bahan bakar oke, then periksa bagian elektrikal. Strategi if mobil tidak bisa di-starter. Jika mobil tidak bisa di-starter, maka pertama periksa sistem bahan bakar, lalu periksa sistem elektrikal. Kemudian realistik, jika mobil tidak bisa di-starter dan mobilnya adalah Ford tahun 1957, maka periksa Fordnya. Interpretasi, jika tegangan resistor R1 lebih besar dari 2 volt dan tegangan kolektor pada T1 kurang dari 1 volt, maka bagian ampere berada pada range normal. Diagnosa, jika stem dari organisme adalah campus dan morfologi dari organisme adalah fokus dan pertumbuhan dari organisme adalah chance, maka organisme tersebut adalah Streptococcus. Dan jika sekarang adalah menempatkan satu daya dan posisi dari satu daya pada kabinet sudah diketahui dan ada ruang tersedia dalam kabinet untuk satu daya, maka letakkan satu daya pada kabinet tersebut. Kemudian jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar objek disusun dari node dan IC lines. Node representasi dari objek property atau property value digambarkan dengan lingkaran. IC representasi dari hubungan antar node digambarkan dengan garis. Lalu frame. Apa itu frame? Merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain
Secara umum frame memiliki dua elemen dasar, slot dan face. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menceritakan objek yang dipresentasikan oleh frame. Face atau sub-slot merupakan pengetahuan atau prosedur dari atribut pada slot. Frame class mempresentasikan karakteristik sifat-sifat umum dari suatu objek. Mendefinisikan properti umum yang bisa dimiliki oleh semua objek dalam kelas tersebut. Ada dua jenis properti, yaitu statik dan dinamik. Properti statik merupakan fitur dari objek yang tidak dapat berubah. Sedangkan dinamik fitur yang dapat berubah selama sistem berjalan. Naskah sama dengan frame tetapi digambarkan dengan urutan peristiwa elemen dalam script. Naskah kondisi input, thread jalur, prop pendukung, call atau peran, scan atau adegan, kemudian hasil. Aturan produksi, presentasi pengetahuan dan aturan produksi berupa aplikasi aturan tool yang berupa if then. Sedang konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu. Pada sistem var. Frame, kebanyakan sistem AM menggunakan beberapa frame yang saling satu dengan lainnya bersama-sama. Contohnya frame kendaraan terdiri dari 5 frame, yaitu frame kereta api, frame sampan, frame mobil, frame pesawat, kapal. Masing-masing frame masih dapat dipecah lagi menjadi beberapa frame yang rinci. Misal frame mobil terdiri dari frame penumpang mobil, frame truk, frame bis, dan masih banyak yang lain. Kemudian skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu representasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, dalam script menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, script menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam script, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi suatu peristiwa dalam script. Tag, roll, scan, hasil. Mekanisme inferensi untuk menyelesaikan suatu masalah persoalan harus tahu domain dari persoalan, nilai-nilai yang mungkin dipandang sebagai sebuah solusi. Tidak harus buat stage, karena memang biasanya menurut orang sebuah stage. Forward chaining sering disebut juga data driven, berangkat dari fakta atau data yang diketahui dari fakta apa yang dapat disimpulkan. Satu set fakta yang diketahui diberikan atau dimasukkan ke dalam working memory, kemudian diperoleh fakta baru. Setiap fakta baru dicek sampai apakah fakta baru tersebut merupakan tujuan akhir yang diharapkan, atau lebih singkatnya start dengan beberapa fakta dalam working memory dengan menggunakan rules mendapatkan kesimpulan baru dan mengambil beberapa aksi yang baru. Backward chaining biasanya disebut dengan goal driven. Kalau forward datanya, yang ini goalnya. Berangkat dari hipotesis atau tujuan yang diketahui, kemudian dari rule yang mendukung,
fakta dan dicari hingga semua anteseden dari hipotesis terbentuk atau jika goal baru diperoleh merupakan data yang diketahui maka proses selesai. Probabilitas mendukung kemungkinan sesuatu yang terjadi atau tidak. Px jumlah kejadian berhasil per jumlah semua kejadian. Misal 10 orang sarjana, 3 orang menguasai kesko, sehingga peluang untuk memilih sarjana yang menguasai kesko adalah P kesko sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. Teorema Bayes seperti gambar yang di samping ini rumusnya dan penjelasannya. PHI itu probabilitas hipotesis. Satu benar jika diberikan evidence fakta dan seterusnya. Jumlah hipotesis yang mungkin. Pengertian serta indikator menurut David Alistair. Itu faktor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta atau pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang diagnosis sesuatu yang belum pasti. Kelebihannya, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti dalam diagnosis penyakit dan lain-lain. Perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung hanya dapat mengolah 2 data saja, sehingga keakuratan data dapat terjaga. Tetapi kekurangannya, pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan nomor metode certainty factor biasanya diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor di atas memiliki sedikit kebenaran. Metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya ada 2 data saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah. Konsep dasar sistem pakar, sistem yang memperoleh pengetahuan para ahli pakar dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Bidang yang ditangani spesifik berdasarkan peraturan yang biasanya berbentuk if-then. Aturan distansi transfer dari seorang pakar ke komputer. Komputer dapat mencari mengolah dan menampilkan kesimpulan yang spesifik, mempunyai kemampuan menjelaskan. Lalu apa komponen sistem pakar? Komponen itu antar muka pengguna, mekanisme yang digunakan oleh pengguna, basis pengetahuan terdiri dari fakta dan aturan, akuisisi pengetahuan, pemindahan pengetahuan dari sumber ke program komputer, motor inferensi, lalu untuk menjelaskan masalah, workplace atau big board, memori untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara, fasilitas penjelasan, memberikan penjelasan tentang perilaku sistem pakar, perbaikan pengetahuan, peningkatan kinerja, dan update pengetahuan. Ini sistem informasi fuzzy. Ini metode Tsukamoto orang Jepang. Setiap konsekuen pada aturan berbentuk if-then direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil output, tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan
predicate virus types. Seperti pada gambar di sebelah ini, min atau dot. Rata-rata terbobot. Lalu dari metode Mamdani ini metode yang maksimal minimal untuk mendapatkan output. Pembentukan himpunan aplikasi fungsi implikasi atau aturan Mamdani menggunakan fungsi implikasi min. Komposisi aturan Mamdani dapat menggunakan 3 komposisi, yaitu maksimal, additive, or. Terus penegasan defazi hasil dari himpunan komposisi lalu diterjemahkan menjadi nilai skrip sebagai hasil akhir. Kemudian Sugeno ini umumnya menyerupai metode Mamdani tadi, akan tetapi output definisi berupa konstanta atau persamaan linear. Modul fuzzy Sugeno order 0, modul fuzzy Sugeno order 1, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Referdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.